Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Shalom manusia yang perkasa, selamat hari Minggu. Hari ini merupakan hari yang luar biasa. Karena apa? Karena Tuhan Yesus telah bangkit, Dia telah menang atas maut. Penyertaannya bagi kita sampai hari ini karena pengorbanan di atas kayu salib. Haleluya. Mari kita fokuskan hati kita, fokuskan pikiran kita pada pagi hari ini. Tinggalkan semua yang ada, kita fokus kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Haleluya.
harapanku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh, selamanya. Oh, selamanya. Oh, selamanya. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Oh, kami berterima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, untuk pengorbanan-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami tinggikan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu, pengorbanan-Mu di atas kayu salib Tuhan, membebaskan kami dari segalanya. Kami telah menang atas dosa, kami telah menang atas maut. Hidup kami dimerdekakan di dalam Engkau. Haleluya. Oh, haleluya Tuhan. Kami bersyukur, kami menyembah. Hanya Kau Tuhan. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Kami angkat pujian kami, berterima kasih padamu untuk pengorbanan-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas? Oh Tuhan.
Dengan apa kan ku balas Tuhan semua kebaikan-Mu, semua penyertaan-Mu, semua pengorbanan-Mu, semua kebaikan-Mu, semua kemurahan-Mu, semua perlindungan-Mu, semua kebaikan-Mu. Oh Tuhan, Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk hidup-Mu Tuhan. Kau telah bangkit, kalahkan maut. Kau berikan hidup-Mu bagi kami Tuhan. Oh Tuhan, darah-Mu sucikan kami, darah-Mu sucikan kami. Oh, kami tidak berdosa lagi Tuhan. Kami menang atas maut, kami merdeka, kami bebas dari belenggu karena Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh, oh. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Hati kami penuh dengan ucapan terima kasih Tuhan. Hati kami penuh dengan ucapan terima kasih Tuhan. Kau berikan hidup-Mu bagi kami. Apa yang dapat kami berikan untuk membalas semua kebaikan-Mu Tuhan? Hidup kami yang kami dapat berikan bagi-Mu. Pakai kami Tuhan. Oh haleluya, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Kami bersukacita pada pagi hari ini karena kami telah menang atas segalanya. Kau telah memberikan semuanya, Kau berikan hidup-Mu. Kami menang atas dosa, kami menang atas segala masalah yang ada dalam hidup kami di dalam nama Yesus. Engkau telah menyelesaikan semuanya dengan darah-Mu Tuhan. Kami lebih dari pemenang, kami lebih dari pemenang. Kami menjadi kepala bukan ekor. Haleluya. Kau berkati kebaktian kami pada pagi hari ini. Kami mau menari bersukacita karena Kau telah bangkit. Kami mau menari bersukacita karena kebaikan-Mu dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji menyembah-Mu lebih lagi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup. Semua jemaat Tuhan yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita memuji Dia lebih lagi. Sing it together. Apapun yang ku alami, selalu ada kebaikan-Mu. Di setiap waktu ku tahu Kau pedulikan seluruh hidupku. Musim kan terus berganti, penyertaan yang tiada berhenti. Masa depanku ada dalam hati-Mu, aman dalam-Mu. Begitu sempurna kasih-Mu, bawaku melangkah dengan kuat tangan-Mu. Kuasa-Mu menghidupkanku, pengharapanku.
kebaikan-Mu. Di setiap waktu ku tahu Kau pedulikan seluruh hidupku. Musim kan terus berganti, penyertaan yang tiada berhenti. Masa depanku ada dalam hati-Mu, aman dalam-Mu. Together. Begitu sempurna kasih-Mu, bawaku melangkah dengan kuat tangan-Mu. Kuasa-Mu menghidupkanku, pengharapanku. Begitu sempurna kasih-Mu, bawaku melangkah dengan kuat tangan-Mu. Kuasa-Mu pengharapan. One more time. Begitu sempurna kasih-Mu, bawaku melangkah dengan kuat tangan-Mu. Kuasa-Mu menghidupkanku, pengharapanku. Begitu sempurna kasih-Mu, bawaku melangkah dengan kuat tangan-Mu. Kuasa-Mu menghidupkanku, Kau pengharapanku. Ra-ra-ra, pa-ra-ra-ra, pa-pa-ra-pa-ra-ra-ra, 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 pa-pa-ra-pa-ra-ra-ra. Haleluya, berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan. Yesus baik, Engkau sangat baik. Haleluya. Katakan dengan hati bersyukur. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Let's sing it together, katakan Yesus baik. Engkau baik, sangat baik. Kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setia-Mu tak pernah berubah. Bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setia-Mu tak pernah berubah. Haleluya. Oh, oh.
kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Halo, saya Lince. Saya mengucap syukur kalau saya mempunyai kesempatan untuk bersaksi tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang hebat, Tuhan Yesus yang maha pengasih, dan Tuhan Yesus yang maha tahu. Saya sudah menjadi Kristen sejak saya remaja. Tetapi karena pengenalan saya tentang Tuhan Yesus dan firman yang sedikit, saya tidak dapat merasakan kasih Allah dengan sempurna. Saya tidak mengerti kehendak dan kuasanya yang dicurahkan dalam hidup setiap manusia. Sehingga saya jatuh bangun di dalam dosa karena saya berusaha untuk memperbaiki karakter saya dengan kekuatan saya sendiri dan tidak berjalan dalam iman kepada firman. 5 tahun terakhir saya baru merasakan nikmatnya kasih Allah dan bagaimana Ia menuntun saya setiap detik. Karena saya mulai belajar firman-Nya, menerima firman-Nya secara utuh, dan saya menjalankan firman-Nya. Saya memilih firman dalam setiap keputusan saya. Walaupun saya kadang merasakan hati saya menangis, daging saya menangis karena saya memilih firman, tetapi ternyata tangisan dan penderitaan yang saya alami itu tidak ada artinya dengan anugerah yang Tuhan limpahkan, berkat yang Tuhan berikan pada saat saya memilih firman. Firman mengubah saya, firman mengubah karakter saya, memperbaiki setiap kondisi hidup saya, sehingga saya menjadi lebih tenang, tidak khawatir, tidak takut, dan sama sekali saya tidak mempunyai rasa iri, rasa benci dan dendam, karena saya menyerahkan segala sesuatu ke dalam tangan Tuhan, apapun yang saya alami. Ada satu kejadian yang sangat luar biasa, bagaimana Tuhan menjaga dan melindungi kami. Bulan lalu saya mengantarkan anak saya bersekolah di Seattle untuk pertama kali. Jadi kami mengisi tempat tinggal dia. Satu hari kami belanja, selesai belanja kami berfoto di depan mobil di parkiran. Kemudian pada saat berfoto kami menaruh tas yang berisi paspor itu di bemper depan. Selesai berfoto kami masuk, tapi kami tidak membawa masuk tas itu, kami lupa. Lalu kami jalan sehingga tas itu jatuh dan tergilas terbawa mobil lain, dan kami tidak menyadari bahwa kami kehilangan tas itu. Kejadian itu jam 3 sore. Kemudian kami balik ke tempat tinggal anak saya, mempersiapkan setiap furniturnya. Selesai jam 12 lebih. Kemudian kami belum makan malam, jadi kami mau keluar mau cari makan malam. Tapi anak saya tiba-tiba menerima email bahwa seorang polisi menemukan tas berisi paspor dan ada uang juga di dalamnya. Kemudian kalau memang benar itu silakan hubungi nomor sekian yang dia kasih. Jadi anak saya tanya saya, terus saya berdua ketawa. Oh, mungkin ini orang mau bercanda atau macam-macam gitu, udah jangan diladeni. Tetapi suami saya mendengar itu, kemudian saya nanya, oh iya tasnya di mana? Dan suami saya baru sadar ternyata tasnya memang hilang. Lalu kami menghubungi polisi itu dan kami berjanjian langsung di sana ketemu sekitar jam 1 pagi. Kami buka, isinya semua lengkap, paspor ada, tidak hilang. Hanya jam suami saya yang patah karena tergilas-gilas mobil di dalam tas. Saya sangat mengucap syukur kepada Tuhan. Saya tahu ini benar-benar pekerjaan Tuhan, karena dari jam 3 sore sampai ke jam 12 malam itu sangat besar kemungkinan saya tidak bisa mendapat kembali tas saya. 99% hilang. Tapi Tuhan itu baik, Dia menjaga,
dia mengalahkan seseorang untuk memberikan itu kepada polisi. Orang itu tidak bisa mendapatkan tidak bisa menghubungi kami, tidak ada kontaknya di dalam tas itu. Tetapi polisi itu tidak menyerah, polisi itu membuka dan melihat ada I-20 anak saya. Jadi dia email ke anak saya. Semua benar-benar saya merasakan bagaimana penjagaan Tuhan dan perlindungan Tuhan, sehingga kami tetap bisa pulang tepat dan tidak kehilangan apapun. Maka saya melihat janji Tuhan dalam Lukas 21 ayat 18, tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Sebegitu kuat janji Tuhan pada kita pada saat kita memutuskan menyerahkan segala hari kita ke dalam tangan Tuhan Yesus, menguasai hidup kita. Maka Dia berperkara buat kita, Dia menjaga kita. Sehelai rambut pun Dia perhatikan. Maka pada saat saya tidak menyadari kehilangan paspor itu, tetapi Tuhan melihat dan Tuhan menolong. Melalui kesaksian ini yang saya lakukan untuk kemuliaan Tuhan, saya mengajak teman-teman sekalian untuk serius menaruh Tuhan Yesus nomor 1 di atas segala-galanya, di atas perasaan kita, di atas kesenangan kita, di atas prinsip-prinsip dunia, di atas ego kita, di atas harga diri kita, di atas emosi kita. Izinkan firman menguasai hidup kita, sehingga kita benar-benar bisa menikmati anugerahnya yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Oh Tuhan, hidup kami penuh dengan kemenangan. Kemenangan demi kemenangan akan kami dapatkan. Kemenangan demi kemenangan akan kami lalui. Karena Tuhan berjalan bersama dengan kami. Haleluya. Oh Tuhan, kami bersyukur. Let's sing it, church. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri kata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Dalam kudus hadirat-Mu,
yakin Kau ada di tempat ini pada hari ini Tuhan. Menjamah semua jemaatmu yang menonton acara ini secara online. Oh haleluya, di dalam nama Yesus Tuhan. Kau berikan kemenangan demi kemenangan atas hidup jemaatmu. Segenap jiwaku memujimu. Sungguh besar Kau Yesusku. Semua titikku menyembahmu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di. Let's sing it, katakan ku yakin Tuhan. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan. One more time, katakan ku yakin Tuhan Kau ada di sini. Ku yakin Kau ada di sini. Oh, sekira mana nanaku rata kiara mana. Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di. Kesembuhan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan, kelepasan terjadi di sini. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami yakin Tuhan, Engkau ada di sini. Menjamah kami semua. Kami yakin Tuhan, Engkau nyata di sini. Kemenangan, kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Sebab Kau telah hidup, kalahkan maut. Oh Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur. Oh, terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah kami yang ajaib. Hati kami akan terus memuji-Mu. Hati kami akan terus menyembah-Mu di sepanjang hidup kami. Hati kami tidak akan pernah berhenti mengucap syukur atas kehidupan kami. Sampai hari ini, Tuhan tidak pernah gagal. Sampai hari ini, pertolongan-Mu tidak pernah terlambat. Sampai hari ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami walaupun sedetik pun. Itulah kehebatan dari Tuhan Allah kami. Haleluya. Oleh karena itu Tuhan, kami memberikan semua hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kau tuntun Tuhan langkah hidup kami di hari-hari yang akan datang.
Semua jemaat-Mu yang menonton acara ini secara online Tuhan, Kau berkati mereka. Kau berikan kemenangan demi kemenangan. Andalkan Yesus di dalam hatimu. Andalkan Tuhan di dalam hatimu. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Isi kami Tuhan dengan kebenaran-Mu. Supaya melalui firman-Mu hidup kami diubahkan. Supaya melalui firman-Mu kami tidak akan merasa takut menjalani hari-hari di depan kami. Karena apa? Karena Tuhan Yesus menjadi panduan hidup kami. Menjadi pedoman hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami deklarasikan pada hari ini Tuhan, kami tidak akan takut. Kami akan berjalan teguh bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kau isi kami dengan firman-Mu yang luar biasa, menghidupkan kami, membakar hati kami Tuhan. Terima kasih. Engkau urapi hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu. Engkau urapi dia di dalam nama Yesus. Apa yang keluar dari mulutnya terjadi di dalam kehidupan umat-umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Kau memiliki Allah seperti-Mu. Hanya Engkau yang dipuji, hanya Engkau yang dimuliakan. Hanya di dalam nama Yesus kami memuji, kami menyembah Engkau di sepanjang hidup kami. Haleluya. Semua yang percaya bersama kita katakan amin. Saya persilakan kepada hambanya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Kristus. Mari kita bersatu hati mendeklarasikan iman kita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu angkat tangan kananmu, ikuti saya kalimat demi kalimat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya percaya dan menerima. Alkitab adalah firman Tuhan yang benar sepenuhnya. Apa yang Alkitab katakan siapa saya dalam Kristus, demikianlah saya. Alkitab berkata, saya adalah ciptaan baru. Sungguh saya adalah ciptaan baru. Alkitab berkata, saya adalah anak Allah. Sungguh saya adalah anak Allah. Alkitab berkata, segala perkara dapat kulakukan di dalam Kristus. Demikianlah saya. Apa yang Alkitab katakan milikku, sungguh adalah milikku. Alkitab berkata, saya adalah ahli waris Allah bersama Kristus. Sungguh saya adalah ahli waris Allah bersama Kristus. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini kami boleh mengenang, mengingat kembali karya-Mu yang sangat besar. Puncak dari karya-Mu dengan membangkitkan Tuhan kami Yesus Kristus dari antara orang mati. Membuktikan seluruh apa yang Bapa lakukan, apa yang Bapa utus, apa yang telah Kristus katakan ajarkan adalah benar sepenuhnya yang berasal dari Bapa. Terima kasih, berkati firman-Mu yang kami renungkan, Roh Kudus mencerahi pikiran pengertian kami, supaya kami semua sungguh diberkati oleh firman-Mu, oleh karya-Mu yang hebat Roh Kudus. Sehingga nama Bapa dipermuliakan dan Tuhan Yesus ditinggikan. Kami sambut pelayanan-Mu, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Kristus, hari ini kita memperingati hari yang sangat bersejarah. Bukan saja bagi Tuhan kita Yesus Kristus, terlebih bagi kita umatnya. Sebab harus kita ingat, setiap peristiwa besar berkenaan dengan kekristenan kita atau keimanan kita dalam Kristus tidak bisa terlepas dengan diri kita secara pribadi. Karena itu semua hal itu berkaitan langsung dengan diri kita. Dari sejak kelahiran sampai kepada kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, semua peristiwa besar berkenaan dengan Tuhan kita itu berkaitan langsung dengan setiap kita, anak-anaknya yang sudah menjadi miliknya. Hari ini kita memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, hari Paskah. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Bapa di surga yang telah membangkitkan Tuhan kita Yesus Kristus di 2000 tahun yang lampau kurang lebih. Sehingga keimanan kita kepada Allah di dalam Kristus adalah benar sepenuhnya. Pada waktu ketika Tuhan kita belum mati disalibkan, seluruh pemberitaannya, seluruh pengajarannya, seluruh mujizat yang dia peragakan, itu Bapa teguhkan dengan tanda-tanda dan mujizat.
Sehingga Tuhan mengatakan satu pernyataan penting bahwa apa yang Tuhan Yesus lakukan itu adalah yang Bapa yang melakukan pekerjaannya. Bapalah yang melakukan peneguhan setiap pemberitaan pengajaran yang Tuhan Yesus katakan. Bahkan setiap kata kalimat yang Tuhan Yesus sampaikan kepada umatnya waktu itu yang Tuhan Yesus dengar dari Bapa. Disampaikan kepada para murid, kepada umat Tuhan pada waktu itu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, pada waktu itu sebelum Tuhan mati disalibkan dan bangkit pada hari yang ketiga, Bapa sudah meneguhkan seluruh karya Kristus. Apalagi ketika Yesus Tuhan kita mati dan dibangkitkan dari antara orang mati. Ini membuktikan seluruh kebenaran yang telah Allah sampaikan di dalam Kristus adalah sepenuhnya benar, sepenuhnya berasal dari Allah, berasal dari Bapa kita di surga. Dan menggenapi seluruh nubuatannya berkenaan dengan peristiwa Tuhan kita, Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, hari besar kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus ini tidak terlepas dari sebuah prinsip dasar yang membuat ini bisa terjadi sehingga Tuhan Yesus mengalami kemuliaan, dibangkitkan oleh kemuliaan Bapa dari antara orang mati. Hal itu terjadi karena adanya submission, penundukan diri, submit, ketaatan diri dari Kristus kepada Bapaknya. Sehingga semua hal ini bisa terjadi oleh karena Kristus submit penuh, tunduk penuh, taat penuh kepada Bapa kita di surga. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, ketika kita mendengar kata submit atau submission atau penundukan diri atau ketaatan, seringkali menjadi momok bagi sebagian anak-anak Tuhan. Oleh karena penipuan jiwa, oleh karena pemahaman jiwa, oleh karena pikiran jiwa, perasaan yang belum bisa menyelami akan esensi kebenaran yang menghasilkan sebuah kehidupan yang submit dan taat kepada Allah. Momok itu diantaranya adalah dengan mengatakan bahwa ketaatan bagi sebagian manusia adalah perkara yang tidak mudah. Karena harus menyerahkan kekuasaan dan kehendak sendiri kepada pihak lain. Sehingga dalam kondisi ini jiwa itu enggan, perasaan pikiran itu enggan menyerahkan kekuasaan dan kehendak bebas kepada pihak lain dengan sukarela. Bagi jiwa yang belum menyelami tentang pengertian submit kepada sesungguhnya kepada Allah yang maha tinggi, kepada Bapa kita di surga di dalam Kristus Yesus. Momok ini juga digambarkan dengan mengatakan bahwa bagi sebagian orang ketaatan itu sebuah hal yang sangat berat. Karena baginya kalau taat itu berarti harus kehilangan kesenangan. Apa yang disenangi dalam hidup ini. Sehingga kalau dikatakan bahwa harus submit dan taat kepada Tuhan, rasanya berat bagi sebagian orang karena jiwanya tersesatkan oleh pemahaman yang tidak tepat tentang esensi di balik pentingnya ketaatan. Sehingga merasa ketika kalau taat itu harus kehilangan hal-hal yang disenangi, kehilangan hal-hal yang menyukakan perasaan dan hati dan hidupnya selama di bumi ini. Juga Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, momok ini juga terlihat di dalam salah memahami bagaimana membangun ketaatan itu dengan coba berusaha mencontoh tokoh-tokoh Alkitab, khususnya dalam Perjanjian Lama. Karena salah memahami seolah-olah dengan meniru contoh-contoh dari tokoh-tokoh Perjanjian Lama, maka ketaatan itu bisa dibangun. Tentu Bapak Ibu Saudaraku ini sebuah hal yang kurang pas. Tapi yang jelas adalah bahwa ketaatan kepada Allah yang benar tidak mungkin dimiliki oleh orang-orang yang diperbudak oleh dosa. Saya ulangi sekali lagi Bapak Ibu Saudaraku. Lepas dari semua pernyataan yang momok yang membelenggu manusia untuk merelakan dirinya taat kepada Allah, yang jelas dan yang pasti adalah ketaatan submit kepada Allah, kepada Tuhan, tidaklah mungkin dimiliki oleh orang-orang yang belum dimerdekakan dari dosa. Adalah tidak mungkin dimiliki oleh orang-orang yang diperbudak oleh dosa. Jadi ketaatan itu tidak mungkin bisa dihasilkan dari keberadaan diri orang yang sudah diperbudak oleh dosa itu sendiri. Dan bahkan Bapak Saudaraku,
ketaatan itu tidak mungkin dihasilkan dari kemampuan diri manusia itu sendiri. Oleh karena itu ketaatan ini menjadi penting untuk kita renungkan di momen kita memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus yang berkaitan langsung dengan diri kita. Kita belajar bagaimana Tuhan Yesus taat kepada Bapaknya sehingga kita juga memiliki kehidupan yang sama oleh karena Kristus menghasilkan karyanya bagi kita. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, saya mulai dengan pengertian tentang submission yang sinonimnya dalam bahasa Indonesia itu adalah penundukan diri atau ketaatan. Submission ini sendiri Saudaraku kalau kita mau mempelajari secara kosakata secara bebas, submission itu artinya tunduk kepada misi atau berada di bawah komando untuk melaksanakan misi atau tugas yang diembankan oleh yang di atasnya. Submission, tunduk kepada misi yang ada di atas, yang berasal dari pimpinan atau di atas kita, saudaraku. Kalau di dalam Kristus Tuhan Yesus memiliki submission kepada Bapaknya, dia tunduk melakukan misi yang diemban dari Bapaknya. Tuhan Yesus tunduk melaksanakan misi yang Bapaknya embankan ke atas dirinya. Itu pengertian kata submission, saudara-saudaraku. Dari kata ini dalam bahasa Indonesia kita memiliki padanan kata atau kata yang senada, dan itu menggunakan kata adalah hupakuo atau dalam kata beda hupakoe yang berasal dari kata hupoakuo yang secara etimologi, secara tata bahasa, secara asal usul kata itu, gabungan kata itu berarti dari kata hupo berarti di bawah, akuo mendengar. Kalau digabungkan dua kata ini maka secara hurufiah berarti berada di bawah dari apa yang didengar. Yaitu dikuasai oleh apa yang didengar. Kata yang sama dalam bahasa Ibrani adalah kata sama, itu mendengar. Mendengar itu selalu punya pengertian praktisnya adalah mendengar itu melakukan, mendengar itu mengerjakan, mendengar itu tunduk taat melakukan apa yang didengar. Jadi Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, ini yang secara kosakata. Kemudian kata hupakoe atau hupoakuo itu saudaraku, dalam penerapan kekristenan itu kata ini memiliki pengertian pendengaran akan iman. Pendengaran akan iman. Atau dalam bahasa Inggris disebutkan hearing of faith yang disebutkan kepada kita di dalam Galatia pasal yang ketiga ayat yang Galatia pasal 3 ayat yang kedua, firman Tuhan melalui Rasul Paulus berkata demikian kepada jemaat di Galatia, hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Percaya kepada pemberitaan Injil dalam teks aslinya saudaraku dalam bahasa Inggris jelas mengatakan bukan percaya kepada pemberitaan Injil tapi adalah oleh karena pendengaran, by the hearing of faith, pendengaran akan iman. Artinya pendengaran akan firman Kristus yang menghasilkan iman. Ini yang membawa kita kepada disebut dengan menghasilkan sebuah ketaatan, submission, tunduk kepada apa yang kita dengar. Yaitu Injil yang kita dengar, yang kita terima menghasilkan iman. Iman yang dihasilkan dalam diri kita dari pendengaran dari firman Kristus itu menggerakkan, mengubah mindset, menggerakkan hati kita, mengubah selera kita, membuat kita melakukan sebuah tindakan yang sesuai dengan kebenaran yang kita dengar, yang telah kita percayai dan yang kita miliki dan yang menjadi iman kita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, sekali lagi dalam penerapan hidup kekristenan kata hupakoe atau hupoakuo tadi memiliki pengertian pendengaran iman. Pendengaran iman, yaitu bahwa untuk memiliki kehidupan Kristen yang dikehendaki Allah hanya dapat dibangun berdasarkan penerimaan dan penguasaan terhadap Injil atau firman yang diperdengarkan kepada kita di dalam Kristus. Yang secara praktisnya kita mendengar Injil lalu kita bersedia dikuasai oleh Injil itu memiliki kuasa mengubah kita,
menghasilkan sebuah kehidupan sesuai dengan kepercayaan kita, sesuai dengan berita yang kita dengar. Itu sama dengan taat atau submit di situ, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi secara etimologi, secara tata bahasa kita mendapati bahwa submission atau penundukan diri, ketaatan kita kepada Tuhan itu tidak dihasilkan dari kemampuan keberadaan manusia. Tidak berasal dari diri kita kemampuan itu, tapi berasal dari otoritas kuasa di mana kepada kita tunduk dan taat yang datang melalui perkataan atau firman-Nya atau firman Tuhan Injil Kristus yang disampaikan kepada kita. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, setelah kita memahami tentang pengertian dari segi kosakata atau asal usul kata penundukan diri, submission, ketaatan, maka mari kita sekarang pelajari bagaimana Tuhan Yesus kita ketika dia berinkarnasi, ketika dia mengosongkan dirinya menjadi seorang manusia, menjadi hamba dengan melepaskan atribut-atribut serba mahaannya dia dengan menjadi seorang hamba. Bagaimana Tuhan kita bisa menjalani sebuah kehidupan yang taat kepada Bapaknya. Dari pelajaran ini maka kita akan mendapati bagaimana kita membangun sebuah kehidupan yang submit dan taat, tunduk kepada Bapa kita, tunduk kepada Tuhan kita, tunduk kepada pimpinan Roh Kudus. Baik, mari kita lihat Bapak Saudaraku yang pertama. Apa yang membuat Tuhan Yesus bisa memiliki sebuah ketaatan kepada Bapaknya dengan sempurna, tanpa cacat, tanpa celah? Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, saya mendapati yang pertama adalah bahwa Tuhan kita ketika dia berinkarnasi jadi manusia, dia adalah sosok pribadi yang betul-betul mengenal siapa itu Bapaknya. Kristus Tuhan kita mengenal Bapaknya. Mengenal Bapaknya. Seperti dikatakan kepada kita di dalam Matius pasal yang ke-11. Ayat yang ke-27 yang mengatakan kepada kita yang berbunyi demikian. Matius pasal yang ke-11, 27 firman Tuhan berbunyi demikian. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku. Dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Ayat ini memberitahu kepada kita secara spesifik bahwa satu-satunya pribadi yang bisa mengenal anak Kristus Tuhan kita adalah Bapa. Satu-satunya pribadi yang mengenal Bapa dengan tepat tanpa meleset tapi akurat itu adalah anak Tuhan kita, Yesus Kristus. Hal yang sama juga dikatakan kepada kita di dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 15 yang dikatakan kepada kita, Tuhan Yesus mengatakan sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Yohanes 10 ayat 15. Sekali lagi sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa. Jadi bagaimana Tuhan Yesus bisa memiliki sebuah submission, penundukan diri yang sempurna sebagaimana dikehendaki Bapaknya, dimulai dengan pengenalan dia akan Bapaknya. Dia memiliki pengenalan yang sempurna, pengenalan yang tepat kepada Bapaknya. Itu yang pertama Bapak Saudaraku. Ini memberitahu kepada kita kalau kita ingin memiliki sebuah ketaatan kepada Tuhan, maka kita harus mengenal Tuhan. Pengenalannya bagaimanakah? Pengenalan di mana kepada kita diperkenalkan siapa dia dan apa karyanya. Itu yang perlu kita miliki. Tuhan kita mengenal Bapa di surga dengan tepat. Kalau kita, Allah tidak kurang menyatakan siapa dirinya kepada kita di dalam Kristus. Jadi untuk bisa memiliki sebuah kehidupan yang taat kepada Tuhan, kita harus mengenal kebenaran yang Allah sampaikan kepada kita di dalam kitab suci. Secara khusus yang peruntukan kepada kita ketika kita ada di dalam Kristus. Kebenaran ini yang harus kita kenal. Pengenalan ini yang Allah berikan cukup sufficient, cukup memadai untuk membawa kita merelakan diri untuk tunduk atau submit atau taat kepada Tuhan, kepada Bapa kita. Bapa di surga, Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus.
Jadi bagaimana Tuhan Yesus kita bisa taat kepada Bapa? Yang pertama, Tuhan Yesus mengenal siapa itu Bapaknya. Sama, kalau kita ingin taat kepada Tuhan kita harus mengenal siapa Tuhan kita di dalam firman-Nya. Secara khusus yang disampaikan kepada kita, dia tertulis dalam Alkitab. Dan secara lebih spesifik lagi tentang karyanya, perbuatannya kepada kita di dalam Kristus. Yang disebut ditulis dalam Injil Tuhan kita, Yesus Kristus secara spesifik. Hal yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan. Apa yang membuat Tuhan Yesus bisa memiliki sebuah ketaatan yang sempurna, komplit kepada Bapaknya di surga? Tentu saudaraku dikasih Tuhan, dari pengenalan tentu ada sebuah hubungan kasih Tuhan kita dengan Bapa di surga. Ada hubungan kasih antara Kristus dengan Bapa. Ada sebuah kepercayaan penuh kepada Bapa di surga. Sehingga kasih dan kepercayaan penuh kepada Bapa inilah membuat Tuhan Yesus tidak pernah meragukan sedikit pun apa yang dikehendaki oleh Bapanya. Ketika dia diutus di dunia ini untuk menebus manusia, menyelamatkan manusia dari kejahatan, dari dosa, dari kebinasaan kekal. Dengan harus mengorbankan seluruh keberadaan dirinya. Itu nyawanya dipertaruhkan untuk menyelamatkan manusia. Hal ini Kristus dapat lakukan selain dia mengenal Bapaknya, lalu kedua dia mempercayai Bapaknya. Dia mengasihi Bapaknya, memiliki sebuah persekutuan dengan Bapaknya. Itu sebabnya ketika kita baca di dalam kitab Ibrani pasal ke-10 di mana penulis Ibrani mencatatkan sebuah hal yang disampaikan dalam nubuatan yang berkenaan dengan Kristus Tuhan kita. Dia mengatakan kepada kita dalam Ibrani 10 ayat yang ke-5 sampai ke-7 berbunyi demikian. Karena itu ketika ia, yaitu Kristus, masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Ayat 6, kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa engkau tidak berkenan. Lalu aku berkata, sungguh aku datang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendak-Mu ya Allahku. Jadi ini penulis Ibrani menyampaikan sebuah kutipan nubuatan tentang Kristus yang mengatakan Allah menyatakan bahwa korban binatang itu bersifat sementara, tapi Allah Bapa kita sudah menyediakan tubuh bagi Kristus. Kristus menjadi manusia. Dia mengatakan korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Lalu dia berkata, sungguh aku datang, dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendak-Mu ya Allahku. Jadi Bapak Ibu saudara-saudaraku dikasih Tuhan, Tuhan Yesus itu bukan saja mengenal Bapaknya dengan sepenuhnya, lalu dari pengenalan itu tentu membangun sebuah kepercayaan penuh di dalam diri Kristus kepada Bapaknya. Kepercayaan inilah membangun sebuah hubungan kasih. Hubungan kasih inilah membuat sebuah adanya kehangatan, membuat tidak ada sedikit pun keraguan terhadap Bapaknya dengan seluruh rancangan yang sudah disiapkan. Para kekasih Kristus. Itu sebabnya ketika Tuhan kita sebelum ditangkap, disalibkan, mati dan dikuburkan dan dibangkitkan pada hari ketiga, saudaraku dikasih Tuhan. Tuhan Yesus sudah berulang kali menyampaikan misi yang diemban dari Bapaknya. Paling tidak di Injil Matius kurang lebih mencatat 6 kali ketika dia berbicara tentang dirinya akan diserahkan. Markus dan Lukas kurang lebih mencatat 4 kali Yesus Tuhan kita secara langsung menyampaikan kepada muridnya bahwa ia akan diserahkan untuk disalibkan, disiksa, disalibkan, diserahkan kepada tangan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Jadi Tuhan kita betul-betul dia datang, dia mengerti visi misi Bapaknya. Dia percaya Bapaknya punya rancangan yang sempurna untuk penyelamatan manusia. Dari pengenalan timbul sebuah hubungan kepercayaan kepada Bapaknya. Tuhan kita Yesus Kristus penuh
kepercayaan penuh kepada Bapaknya di surga. Dia tidak meragukan sedikit pun. Demikian juga kita Bapak Saudaraku. Bagaimana kita bisa membangun sebuah kehidupan yang taat, submit, tunduk kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Kepada Bapa kita, tunduk di bawah pimpinan Roh Kudus, tunduk kepada kitab suci firman-Nya. Tentu dari yang tadi harus memiliki pengenalan. Pengenalan ini bukan sembarang pengenalan, yaitu firman Tuhan yang menjadi iman kita. Firman Tuhan yang menjadi isi kepercayaan kita di hati kita. Firman adalah kuasa dan hidup Allah itu sendiri. Ketika menjadi iman kita, dia membangkitkan sebuah kekuatan. Sebuah kekuatan hati yang untuk mengasihi dan mempercayai penuh, bahkan dikendalikan oleh berita dari Allah itu sendiri. Sehingga membuat kita memiliki sebuah kepercayaan teguh akan Allah, bahwa dia adalah Allah yang benar sepenuhnya. Allah yang terbaik, rancangan yang terbaik dan sempurna. Sehingga kita tidak ragu sedikit pun apa yang dia inginkan. Jadi disampaikan kepada kita dalam kitab suci maupun dalam tuntunan pimpinan Roh-Nya yang kudus. Sehingga ketika kita mendapatkan hal itu, kita dengan segenap hati rela untuk melaksanakan, untuk tunduk kepada apa yang Tuhan katakan kepada kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebenarnya para kekasih Kristus, ketaatan kita sebagai anak Tuhan yang harus sudah mulai kita miliki dan harus menjadi identitas kita adalah ketika kita mendengar Injil, kita mempercayainya. Kita menerima menjadi kebenaran kita, tidak saja yang adalah kebenaran Allah, tapi disampaikan kita kepada kita menjadi kebenaran kita juga yang kita pegang teguh, yang olehnya kita menyerahkan segenap diri kita untuk dikendalikan oleh kebenaran itu. Sehingga ketaatan kita sudah kita tunjukkan dimulai ketika kita mendengar Injil, kita menerima firman itu, mempercayai, menerimanya, kemudian di bawah pengendalian kekuasaan itu. Itu hal yang kedua, bagaimana Tuhan kita, Kristus, ketika di bumi ini dia bisa taat kepada Bapaknya dengan sempurna. Karena dia setelah mengenal Bapaknya, dia memiliki sebuah kepercayaan penuh berdasarkan pengenalan itu. Lalu memiliki hubungan kasih, kehangatan itu. Hal yang sama Bapak Saudaraku. Setelah kita mengenal Tuhan, lalu kita memiliki firman-Nya menghasilkan kepercayaan iman di hati kita. Lalu bawa kita kepada hubungan kasih kepada Allah. Sehingga kasih ini membuat kita tidak akan meragukan akan kebaikan. Bahwa apa yang dia inginkan dari kita, itulah yang terbaik. Itulah yang terbaik, itulah yang paling mulia bagi kita. Jadi di sini ketika kita memahami, kita bisa mengatasi momok yang tadi mengatakan bahwa ketaatan itu berat bagi sebagian orang karena baginya itu berarti kehilangan hal-hal yang ia senangi. Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita tunduk dan taat kepada Allah, kita tidak kehilangan kesenangan kita. Bahkan kita memiliki kesenangan yang maksimal. Sebab apa yang disebut kesenangan oleh manusia yang di luar kendali Tuhan, hidup di luar kehendak Allah, itulah kesenangan yang memperbudak, kesenangan yang membawa kepada penderitaan pada ujungnya. Karena itu tidak dalam kehendak Allah. Tetapi ketika kita tunduk dan submit kepada Allah dengan memiliki pengetahuan, memiliki iman dan hubungan kasih dengan Dia, maka kita akan memiliki hal yang paling menyenangkan. Kenapa? Karena ketika kita memiliki itu, Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, hal yang paling maksimal yang Allah siapkan, Dia menciptakan kita. Dia tahu apa yang paling menggembirakan hati dan jiwa kita, bahkan tubuh ini. Dia siapkan bagi kita sebab Dia selalu memberi yang terbaik. Anugerah yang baik dan sempurna datangnya dari atas, dari Tuhan kita. Sebagaimana Tuhan sudah katakan lewat Rasul Yakobus. Jadi ketika kita submit dan taat lewat pengenalan pengetahuan firman Allah, lalu memiliki iman dari pengetahuan itu menjadi iman, kita memiliki hubungan kasih dengan Tuhan kita. Ketika kita di dimensi itu Bapak Ibu Saudaraku, kita tidak kehilangan kesenangan kita. Sungguh kita akan memasuki kesenangan yang maksimal. Kebahagiaan yang maksimal yang tidak mungkin manusia peroleh di luar dari Tuhan. Sebab memang benar kita itu berasal dari Tuhan. Kita diciptakan oleh Dia.
Dia mengenal kita. Karena itu kesenangan kita, kepuasan kita tidak pernah lepas dari dirinya. Kalau kita bisa menikmati enaknya makanan, itu hanya bagian kecil dari kesenangan itu. Dan sesungguhnya Tuhan itu adalah kepuasan hidup bagi roh jiwa kita. Bahkan dialah yang menyegarkan tubuh ini. Menyegarkan, membuat tubuh ini sehat dan bersemangat. Tuhan itu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, dengan memahami ini kita mengertilah bahwa momok yang mengatakan kalau kita taat kepada Allah kita akan kehilangan kesenangan kita. Itu sebuah hal yang salah. Sebuah hal yang tidak benar. Itu sebuah penipuan jiwa. Sebab ketika kita tunduk dan taat kepada Allah, sebenarnya kita memasuki kebahagiaan, kesenangan yang paling maksimal. Kebahagiaan yang sejati. Kenapa? Sumber hidup kita berasal dari Tuhan. Tuhanlah kepuasan kita yang maksimal. Melebihi dari seluruh fasilitas yang diciptakan. Seluruh fasilitas makan minum. Yang bisa dinikmati dengan panca indera atau jiwani itu. Tuhan itu melebihi itu semua. Karena itu Bapak Saudaraku, ketika kita memiliki submit, tunduk taat kepada Tuhan, kita tidak pernah kehilangan kesenangan kita. Bahkan kita memperoleh kesenangan kita yang sesungguhnya. Itu yang Tuhan katakan kepada kita dalam Yohanes pasal 12 yang mengatakan, barang siapa mengasihi nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa tidak mengasihi atau membenci nyawanya, karena aku, dia akan memperolehnya. Jadi adalah jelas Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan bahwa orang yang submit kepada Tuhan, tunduk kepada Allah, taat kepada Tuhan, tidak akan kehilangan kesenangan dirinya. Bahkan sesungguhnya dia memiliki kesenangan yang sesungguhnya. Sebagaimana Tuhan pernah katakan, barang siapa memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Barang siapa kehilangan nyawanya, karena aku, ia memperoleh nyawanya. Ia memeliharanya. Artinya kalau kita kehilangan hidup kita karena Kristus, kita perlu hidup yang sesungguhnya. Hidup kebahagiaan yang sesungguhnya. Sekali lagi Bapak Ibu Saudaraku, marilah kita pahami dan sadari bahwa pusat sumber kebahagiaan kita tidak di luar dari Tuhan. Tidak di materi, tidak di fasilitas. Tapi adalah Tuhan di dalam firman dan rohnya. Ia adalah pusat kesenangan, pusat kebahagiaan, sumber kebahagiaan, esensi kebahagiaan kita. Yang menyatu dengan batin kita. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan. Yang ketiga, apa yang membuat Tuhan kita Yesus Kristus bisa memperagakan sebuah kehidupan yang taat kepada Bapaknya. Yang ketiga adalah Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan Yesus itu selalu hidup dalam kesadaran atau menyadarkan dirinya akan kesatuannya dengan Bapaknya. Akan kesatuannya dan kepemilikan kebersamaan dengan Bapaknya. Yang sebagaimana Tuhan katakan di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-15 Tuhan berkata demikian. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripada aku. Itu bicara tentang Roh Kudus bagian B. Tapi bagian A-nya adalah segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Jadi Tuhan Yesus itu memiliki sebuah kesadaran bahwa misinya datang ke dunia ini adalah misi Bapa, misinya juga. Sebab apa yang dikehendaki Bapa itu juga yang dikehendaki oleh Kristus Tuhan kita sebagai anak tunggal Bapa yang diutus oleh Bapaknya. Jadi Tuhan kita itu bisa memiliki memperagakan sebuah kehidupan yang submit kepada Bapaknya ketika di bumi ini. Dia selalu hidup dengan kesadaran kesatuannya dengan Bapaknya dan kepemilikan bersama dengan Bapaknya. Baik itu visi misi maupun seluruh karyanya sehingga dia tidak menahan dirinya untuk submit tunduk kepada Bapaknya. Karena kesadaran itu yang menguasai dia. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, demikian juga dengan kita. Kalau kita ingin memiliki sebuah kehidupan yang taat kepada Bapa di surga, sebuah pola yang sudah Tuhan kita tunjukkan, bukan hanya karena semata-mata dia adalah Allah jadi manusia, tidak. Tapi dia memperagakan sebuah pola yang bisa kita ikuti. Ya bisa kita teladani. Karena Kristus tidak saja memberikan contoh teladan, tapi dia membayar harga untuk itu. Supaya kita bisa mengikuti jejaknya. Bahkan kita bisa ada di jalurnya. Bahkan kita bisa memiliki sebagaimana yang dia miliki
untuk taat kepada bapaknya. Bapak ibu saudaraku dikasih Tuhan. Jadi kesadaran Kristus akan kesatuannya dengan Bapa dan kepemilikan bersama dengan Bapaknya itu membuat sebuah kerelaan hati untuk melakukan apa yang dikehendaki Bapaknya. Sebab apa yang diinginkan Bapaknya untuk menyelamatkan manusia itu juga diinginkan oleh Kristus untuk menyelamatkan manusia. Kesadaran kan kesatuan ini para kekasih Kristus. Sebagaimana yang tadi saya katakan di awal bahwa setiap peristiwa besar dalam iman Kristen kita kepada Tuhan haruslah kita ketahui dan sadari bahwa hal itu semua berbicara tentang Kristus dengan seluruh karyanya bagi umatnya, bagi kita. Ini berarti Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan melengkapi poin ketiga ini berarti untuk menjalani kekristenan kita yang taat kepada Allah, kita tidak bisa membangunnya di atas fondasi yang lain. Tapi harus membangunnya berdasarkan karya Kristus. Berdasarkan karya Kristus ini bahwa kita kepada kesadaran kita akan kesatuan dengan Kristus. Apa yang telah Kristus perbuat dan diberikannya kepada kita. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan. Ini sebuah prinsip dasar yang betul-betul yang harus kita sadari. Jadi kita tidak bisa membangun kehidupan yang submit taat kepada Allah di luar Kristus dengan seluruh karyanya bagi kita. Ini berarti di poin ketiga ini untuk kita membangun sebuah kehidupan yang submit dan taat penuh kepada Bapa di surga, kepada Tuhan kita, kepada pimpinan Roh Kudus, kepada firman-Nya. Bapak Ibu Saudaraku, kita harus menerima dan memperhitungkan ketaatan Kristus menjadi ketaatan kita. Dengan kata lain kita harus menerima hasil karya Kristus Tuhan kita di kayu salib. Menjadi milik kita. Sebab di dalam karya Kristus di atas kayu salib. Ia telah menyelesaikan persoalan-persoalan, rintangan-rintangan, hambatan-hambatan, tantangan-tantangan yang membuat manusia tidak taat kepada Allah. Yaitu dosa, manusia lama, kuasa kegelapan. Itu Kristus selesaikan di atas kayu salib. Jadi ketika kita hendak membangun sebuah kehidupan yang submit kepada Allah, kita harus membangunnya dengan kesadaran akan diri kita, kesatuan kita dengan Kristus, dengan karyanya yang Dia berikan kepada kita. Itu sebabnya di dalam Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-19 dengan jelas memberitahu kepada kita bahwa jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, itu Adam, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, itu Kristus, semua orang menjadi orang benar. Semua orang artinya semua yang menjadi miliknya menjadi orang benar. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, untuk menjalani sebuah kehidupan yang tidak berseberangan dengan Tuhan, selalu seiring, seia, sekata, sepikiran dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, kita harus memperhitungkan hasil karya Kristus itu menjadi milik kita. Jadi ketaatan Kristus ini menghasilkan kita, menjadikan kita orang benar dengan menyelesaikan persoalan-persoalan manusia yang menentang Tuhan. Yaitu dosa, manusia lama, keinginan daging, dan kuasa kegelapan. Diselesaikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kesadaran kita akan kesatuan dengan Kristus akan membuat kita seiring, sejalan, sehati, sepikiran dengan Tuhan. Karena kita hidup oleh hasil karya Kristus. Sehingga oleh ketaatan Kristus, kita yang menjadi milik Kristus, kita beroleh pembenaran untuk hidup. Kita menjadi orang yang benar, menjadi orang yang benar. Wow, luar biasa. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan. Kalau ayat 18 dari Roma 5 mengatakan, sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Kristus taat kepada Bapaknya, menyelesaikan persoalan dosa, menyelesaikan persoalan hukum kita dengan Bapaknya. Dia menyelesaikan dosa, kuasa kegelapan manusia lama. Kristus menyelesaikannya. Kristus menyelesaikan, menghasilkan sebuah kehidupan, membuat kita dibenarkan, disucikan, dilahir barukan, memiliki esensi kesatuan dengan Dia.
Ini membuat kita bisa sehati, sepikir, sejiwa dengan Tuhan. Terlebih Tuhan sudah berkenan memberikan rohnya menjadi satu dengan roh kita. Bahkan tubuh kita menjadi baiknya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Kristus. Untuk membangun sebuah kehidupan yang taat sebagaimana yang Tuhan miliki, Tuhan Yesus telah merintis jalan itu. Dia juga memberi modal yang paling penting dan seluruh modal yang kita butuhkan. Dia berikan, yaitu hasil karya penebusannya. Oleh ketaatan dia, maka kita beroleh pembenaran untuk hidup. Kita menjadi orang yang benar. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Jadi semua orang ini artinya semua orang yang percaya kepadanya. Semua orang yang menerima hasil karyanya. Maka dia memiliki kebenaran itu menjadi orang benar. Orang benar itu adalah orang yang memiliki karakternya Allah. Orang benar adalah orang yang tidak berseberangan dengan Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Kristus. Jadi itu membangun sebuah hubungan kita dengan Allah di mana kita hidup dalam submission yang Tuhan sudah berikan contoh teladan dan dia bayar harga untuk kita. Mari kita ikuti jejak Tuhan kita. Dan terlebih kita mengenakan hasil karyanya. Sehingga kita hidup dalam kesadaran akan kesatuan kita dengan dia kepala. Sehingga hasil karyanya diperhitungkannya kepada kita. Bahkan kita memiliki hidupnya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Hidup itu adalah hidup kekal, hidup Allah. Kita yang diberikan kuadrat ilahi sesuai dengan 2 Petrus 1 ayat yang keempat. Kita diberi kuadrat ilahi oleh kuasa kebangkitannya lewat pengenalan kita akan dia. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, milikilah pengetahuan firman ini. Sebab ketika kita memiliki pengetahuan firman ini, maka akan terbukalah batin kita untuk menerima muatan isi daripada Allah. Sebab tujuan submit, taat, tunduk kepada Allah bagi kita sebenarnya adalah pengisian isi dan kualitas Tuhan ke dalam roh dan jiwa kita. Jadi Bapak Saudaraku, jangan merasa berat dan susah hati itu tunduk kepada Tuhan. Sebab ketika kita submit dan taat kepada Allah, sebenarnya kita sedang memposisikan diri kita untuk diisi dengan isi muatan dari Tuhan. Diisi dengan kualitas Tuhan ke dalam roh, jiwa, dan tubuh kita ini. Itu sebuah hal yang luar biasa saudaraku. Bayangkan manusia ini diciptakan, diberi kapasitas untuk menampung kualitas yang dia siapkan bagi kita. Kualitas yang berhubungan dengan dirinya. Yaitu isi kualitas kebenarannya. Jadi sekali lagi tujuan submission yang hendak kita pahami, yang akan menolong kita, membuat kita hati dan jiwa kita rela tunduk kepada Allah adalah di dalam submission kita, penundukan ketaatan kepada Allah. Sebenarnya kita memberi diri diisi oleh Tuhan dengan isi muatan kualitas Tuhan itu sendiri ke dalam roh, jiwa dan tubuh kita lewat firman dan rohnya. Lalu yang kedua saudaraku, tujuan kita yang kita peroleh ketika kita submit kepada Tuhan adalah kita akan mengalami pengendalian dan pemanifestasian penuh akan kehendak Allah. Bahkan kepribadian Allah termanifestasi di dalam dan melalui kita untuk menyatakan siapa itu Allah dan pengenalan akan dia kepada orang-orang lain. Para kekasih Kristus. Jadi sebuah hal yang sangat mulia yang kita peroleh ketika kita hidup submit dan taat kepada Tuhan kita. Kepada Bapa kita sudah, kepada Roh Kudus, kepada firman Allah. Sebagaimana Tuhan kita taat kepada Bapanya, maka dia dikaruniakan nama sekali nama. Dia beri kehormatan yang paling tinggi. Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita mengikuti teladan Tuhan kita, menggunakan hasil karya Kristus di dalam firman-Nya kita kenakan, lalu menyadari tujuan submission yang kita peroleh, maka sesungguhnya jiwa kita akan terlepas dari penipuan-penipuan, momok-momok yang membuat sebagian orang tidak rela tuh taat kepada Allah. Karena jiwanya sudah dibersihkan oleh kebenaran firman Allah. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, relakan hati kita, yuk memiliki pemahaman yang tepat supaya kita setiap saat, setiap hari, setiap detik hidup kita selalu dalam kesadaran ketika kita bersedia dikuasai oleh pengetahuan firman Allah,
kita menjadi iman kita, lalu kita memiliki pengertian, kesadaran, kesatuan kita dan Kristus di dalam hasil karyanya, maka jiwa kita, hati kita akan menjadi lentur untuk dipimpin oleh Roh dan hidup dalam penundukan diri kepada Allah. Dengan demikian apa yang Allah kehendaki dalam hidup Bapak Ibu Saudara dan saya akan tergenapi. Sehingga sungguh di dalam submission inilah Allah bisa menyatakan kehendaknya yang terbaik kepada kita, dalam diri kita, dan kepada banyak orang. Supaya banyak orang diselamatkan dan tentu kita memasuki kemuliaan yang paling maksimal. Kesenangan yang paling bahagia, yaitu Tuhan itu sendiri. Selamat Paskah, selamat menikmati hasil karya Kristus. Hasil ketaatannya menjadi ketaatan kita, menjadi kebenaran kita. Untuk hidup seiring, seia, sekata, sehati, sepikir dengan Bapaknya. Dan terus diisi dengan kebenaran firman Allah. Sampai kita bertumbuh menjadi Kristen yang dewasa. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita bersatu dalam doa. Para kekasih Kristus, jika di antara Bapak Saudara ada yang lemah tubuhmu hari ini, atau ada bagian dirimu yang sakit, taruh tangan di bagian yang sakit. Percayalah ketika kita bersatu dalam doa dalam nama Tuhan Yesus, dan terimalah kesembuhan itu bagi dirimu masing-masing di dalam iman. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih. Terima kasih karena Kristus Tuhan telah memperagakan ketaatan penuh kepada Bapa yang sempurna, sehingga Dia membawa keselamatan abadi buat kami. Bahkan hasil karya ketaatan Kristus menjadi berhasil bagi kami, membawa hasil yang luar biasa bagi kami. Sehingga kami boleh menjadi orang yang benar, yang boleh hidup di dalam pengendalian Roh dan firman-Mu, yang hidup seiring, seia, sekata, sehati, sepikir dengan-Mu, dan terus diisi dengan kebenaran-Mu. Bapa, terima kasih. Kamu melihat anak-anak-Mu yang menaruh tangan di bagian yang sakit. Kami bersyukur Tuhan Yesus disalibkan juga menanggung sakit penyakit kami. Dan olehnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku perintahkan semua sakit penyakit dari kepala sampai ke ujung kaki dan semua organ tubuh anak-anak Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus tinggalkan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus saya patahkan setiap roh-roh yang menyebabkan sakit penyakit. Dan kuasa-Mu kuhancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan jadilah sembuh dan jadilah sehat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah kesembuhan-Mu di dalam iman, di dalam Kristus Yesus. Bapa, terima kasih. Sekarang ulurkan tangan-Mu dan teguhkan berkat-Mu atas kami. Manusia Allah yang perkasa, permata hati Tuhan, arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Turunlah anugerah yang sempurna dari Bapa kita di surga. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus turun ke atas kita semua. Sungguh rohmu dikuatkan, jiwamu disegarkan, tubuhmu disehatkan. Rumah tanggamu dilimpahi dengan berkat, pekerjaanmu diberkati, studimu diberkati. Dimanapun engkau melangkah, engkau memperagakan hidup yang sabit kepada Allah. Sehingga Allah memanifestasikan kehendak dan dirinya dalam hidupmu, bagimu dan menjadi berkat bagi sesamamu. Saya nyatakan berkat ini sah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Haleluya. Amin. Amin.